Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan menjelaskan tentang penanganan kredit macet. Masuk ke unit simpan pinjam. Kita mulai dari awal nih. Pertama-tama tentunya kita masukkan dulu modalnya. Oh ya, sebelumnya kita juga udah nyiapin akun tambahan ya. Nah, misalnya ini kita bikinkan nanti untuk persiapan di kelompok akun pinjaman tidak lancar, misalnya pinjaman atas nama siapa, atas nama A, B, C gitu ya. Jadi nanti bisa kelihatan si A itu misalnya sampai kronologinya dia minjem dalam waktu 1 tahun, tapi sudah lewat 1 tahun belum lunas. Nah, itu kita nanti prosesnya bagaimana. Kemudian misalnya dia belum lunasnya masih banyak, nah dia bisa nyicil lagi berapapun nyicil gitu, kita nanti bisa mengurangi di sini. Nah, misalnya dia lama banget tinggal dikit misalnya, atau tinggal banyak lama banget nggak bayar-bayar, nah kebijakannya bagaimana dari BUMDes? Mungkin bisa dihapus pinjamannya itu ya, bebannya dihapus, hutangnya itu, hutang pinjamannya itu dihapus. Kemudian kalau dihapus itu berarti menjadi beban bagi BUMDes, oke ya. Nah, kita coba langsung praktekkan aja. Pertama kita inputkan dulu kas masuk. Misalnya Januari awal ya. Terus nanti kita praktekkan peminjaman. Nah, uangnya masuk di kas simpan pinjam. Nah, sebagai apa? Sebagai modal tentunya. Cari modal unit simpan pinjam. Ini misalnya terima penyertaan modal. Jumlahnya berapa? Misalnya 50 juta ya. Kemudian tambahkan, klik simpan datanya. Nah, ini kita sudah punya modal 50 juta. Nah, kemudian kita bikin untuk penyaluran pinjaman. Nah, kita pinjamkan uang ini ya. Kita pinjamkan, saluran pinjaman, klik tambah. Nah, misalnya dia minjamnya tadi tanggal Januari awal gitu ya. Nah, ini jangan lupa dicentang, posting ke kas, kemudian cari nicknya. Nah, ini udah ada. Misalnya kalau banyak namanya ya di sini. Misalnya dia peminjamnya dari warga kita, ada nomor nicknya, kita tuliskan nomor nicknya di sini. Nah, nanti ketemu ya. Misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti dicari, nah ketemu di sini. Ya. Kalau udah diklik, kemudian oke. Nah, dia muncul di sini. Alokasi pinjamannya berapa? Misalnya dia pinjamnya 2 juta ya misalnya. Kok 20 juta? 2 juta. Jangka waktunya 4 bulan misalnya. Kemudian jasa bagi hasilnya bagi kita misalnya 0,5 ya. Nulisnya 0,5 gitu ya. Bukan 0,5. Nah, ini jasanya akan otomatis tertulis di sini. Ini diisi, kemudian ini alokasi pinjamannya berapa, jangka waktunya berapa bulan, persentase bagi hasilnya berapa, yang ini akan otomatis. Nah, ini kalau sudah kita simpan. Nah, kalau sudah tersimpan, kemudian langkah selanjutnya tentunya kita akan menyalurkan pinjaman. Ini udah ya, ini kita bisa cetak nih buku pinjamannya itu. Nah, ini ada kartu cicilan misalnya, jatuh tempo tiap tanggal 2, setoran per bulannya 510, dia pinjamannya 2 juta, jangka waktunya 4 bulan ya. Nah, kemudian kita mulai sekarang terima cicilan. Nah, cicilannya tentunya di bulan berikutnya ya, di bulan Februari, 1 bulan kemudian. Nah, ini kita bayar. Cari nomor kontraknya, kemudian klik OK. Ini kan muncul jumlahnya. Misalnya dia lancar, bayar pertamanya 510. Nah, ini yang untuk jasa, ini yang untuk nyicil pokok ya. Nah, saldo pinjamannya tinggal 1,5 juta. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini juga bisa dicetak nih, cetak buktinya. Nah, ini telah diterima gitu ya, bukti cicilan pinjaman. Kemudian
Misalnya dia bayar lagi bulan berikutnya, bulan 3 ya. Bulan 3 bayar lagi. Nah, misalnya dia mulai sepi nih usahanya atau susah ya. Kemudian dia tidak bisa bayar penuh. Nah, dia hanya bisa bayar misalnya 300.000. Nggak apa-apa, kita terima aja 300.000. Nah, di sini yang akan diprioritaskan adalah bayar jasanya. Kemudian sisanya untuk bayar pokok, mengurangi cicilannya, pokok cicilannya gitu ya. Nah, ini saldo pinjaman dia tinggal 1.210.000. Kemudian kita simpan. Nah, terus misalnya dia sudah nggak bisa bayar lagi nih, sampai bulan ke-5, bulan 7 gitu. Nah, ini kita cek di riwayat cicilannya. Ini kita bisa lihat. Nah, dia bayar pertama 500, kemudian yang bayar berikutnya 10.000 tambah 290.000. Nah, dia punya sisa saldonya sekian. Ini bisa dicetak juga riwayat cicilannya gitu ya. Nah, ini bisa dicetak. Nah, kemudian karena dia hanya harus lunas sampai bulan 2, 3, 4, 5. Nah, maka ketika bulan 5 dia belum bayar, kita pindahkan saldonya. Nah, caranya gimana? Kita tutup dulu yang macet ini. Kalau enggak nanti dia tagihannya akan berlebih. Misalnya gini ya, kita terima cicilan di dalam aplikasi kita nanti akan error. Misalnya dia bayarnya tanggal 15 Agustus, kita cari. Harusnya kan dia punya tanggungannya 1.210.000 tadi ya. Nah, sekarang kita cek kalau kita bayarnya di bulan Agustus ini, kalau misalnya. Nah, dia jadi punya tanggungan sekian nih, 2.760.000, padahal dia saldo pinjamannya cuma 1.210.000. Nah, ini berarti berlebih. Makanya kita tutup di bulan seharusnya dia lunas, kita talangi dulu, kita pindahkan posisinya. Yang tadinya posisinya di akun ini, nah kita lihat di neracanya dulu ya. Nah, kita lihat di neracanya dulu. Nah, yang tadinya posisinya di pokok pinjaman nasabah ini kan nanti global semua nasabah bisa tercatat di sini ya, tidak bernama. Nah, karena ini nunggak, kita tutup yang di sini. Nah, kita pindahkan ke namanya si orang-orang yang tidak lancar ini. Nah, misalnya ke sini ya. Jadi kita tutup di sininya, kita lunasi, ditalangi dulu. Ya, talangannya kan bukan ditalangi beneran uang gitu ya. Ditalangi dulu, input gitu misalnya, kemudian dipindahkan ke sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita lunasi dulu, diterima cicilan ini agar alurnya di sistemnya ini benar. Nah, 1.210.000 tadi ya, kita klik tambahkan. Dia harusnya lunasnya di bulan kapan? Di bulan 5 ya, di bulan 5. 2, 3, 4, 5 ya. Dia harusnya lunas di bulan 5, kita klik dilunasi dulu. Seandainya dia belum bayar. Nah, dia punya cicilan pokoknya 1.210.000, tapi juga punya tanggungan bagi hasil 10.000 dikali 2 ya, 20.000. Nah, berarti total tagihannya 1.230.000. Nah, ini yang kita pindahkan nanti. Nah, jadi istilahnya ini kita talangi dulu, kemudian kita pindahkan. Ya, caranya ini kita bayar dulu lunas 1.230.000. Nah, ini ya, 1.230.000, yaitu pokoknya 1.210.000 dan bayar jasanya 20.000. Nah, kemudian nah, udah kita simpan. Ya, ini kalau kita cek LPP-nya dia seakan-akan sudah lunas gitu ya. Di LPP kita sudah benar 0, nggak ada pinjaman nasabah. Nah, ini ya. Kita punya bagi hasil 40.000, pokoknya 2 juta, ini kita balik, ini LPP-nya bagus. Nah, kemudian kita cek di neracanya. Misalnya gitu ya, ini kita untuk membuktikan aja. Nah, kita diasumsikan sudah punya laba 40.000 nih. Nah, sudah punya laba 40.000 dari bagi hasilnya itu. Sama pokoknya diasumsikan sudah balik semua. Nah, ternyata kan belum. 1.230.000 tadi belum balik. Nah, kita pindahkan ke sini, pinjaman tidak lancar ini.
karena dia telat gitu ya. Nah, pinjaman tidak lancar atas nama siapa ini. Nah, kita pindahkan. Caranya kita keluarkan dari kas ini. Kan uangnya kita nggak segini. Penyataan di kas kita kan kurang 1.230.000 ya. Nah, kita keluarkan dari kas. Kas keluar. Kita klik tambah. Tanggalnya tanggal waktu itu. Tanggal waktu kita menutup itu. Ya. Tanggal 3 tadi atau tanggal berapa? Klik. Kita keluarkan dari sini kas unit simpan pinjam. Kemudian klik tambahkan. Nah, cari nomor akunnya, nomor akun pinjaman tadi, pinjaman atas nama siapa. Nah, ini adalah sisa pinjaman atas nama siapa. Nah, melebihi tempo. Gitu misalnya ya. Jumlahnya 1.230.000. Nah, 1.320.000. Kemudian kita tambahkan, kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita cek di neraca, nah, uang real yang ada di kas kita tetap nih 48.810.000. Nah, pinjaman tidak lancar atas nama siapa itu ada di sini. 1.230.000. Nah, tapi kita diakui seharusnya kita sudah punya laba 40.000, tapi yang 20 masih di piutang. Kemudian modalnya juga masih di piutang ya, jadinya pinjamannya hanya pindah tempat. Seperti itu ya. Nah, jadi uang kita segini diakui, tapi yang lain masih dipinjam sama ini, sama si A ini. Nah, total uang kita, total aset kita nih segini, tapi masih dipinjam di uang segini, di orang ya segini. Nah, kemudian misalnya setelah bulan Agustus, misalnya di bulan Agustus nyicil ini si A ini. Nah, nyicil ya, misalnya si A kemudian nyicil, kita tulis di kas masuk. Nah, ditambah tanggalnya, misalnya tanggal ini 15 Agustus, klik bayar, masukkan di sini uangnya. Nah, klik tambah, cari di pinjaman yang tidak lancar tadi pokok. Nah, atas nama siapa tadi? Nah, ini misalnya cicilan pinjaman. Misalnya dia nyicil berapa? Sekarang dia misalnya nyicil 1 juta gitu ya. Nah, nyicil 1 juta karena dia punya uang itu. Kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita cek di neraca, kita cek di neraca. Nah, ini uang kita nambah 1 juta yang di kas, ya. Kemudian uang pinjaman tidak lancarnya ini berkurang, yang tadinya 1.230.000 sekarang tinggal 230.000. Nah, ini pindah ke sini ya, karena dia sudah bayar. Nah, labanya tetap 40.000. Kita tetap diakui punya laba 40.000. Tapi uangnya sebagian masih di pinjaman ini, gitu ya. Nah, ini kita tetap harus diakui, keuntungan itu harus tetap diakui 40.000. Uangnya dipinjam di piutang ini. Nah, kalau dia sudah lunas maka dia akan ketutup semua ini tanya. Nah, misalnya dalam waktu yang sangat lama sekali uang ini ganggu misalnya. Kita hapus misalnya, terlalu lama uangnya nggak ada gitu ya, misalnya ya. Nah, kita akan lakukan hapus, ini menjadi beban kita sebenarnya, ini menjadi beban kita lama-lama gitu. Kalau mau disimpan terus di sini ya nggak apa-apa, nanti kan akan menggantung di situ siapa. Nah, misalnya dalam waktu yang sudah cukup lama kita mau ikhlaskan ya, kita hapuskan aja inilah hutangnya. Nah, ini tentunya kemudian menjadi beban. Nah, caranya bagaimana? Kita keluarkan dari sini, kita masukkan ke beban. Nah, caranya kita pakai ini aja, kas, jurnal penyesuaian kas. Ya, langkah cepatnya kita pakai jurnal penyesuaian kas, klik tambah. Jadi beban yang pinjaman nunggak yang sangat lama itu kita bisa putihkan ya, caranya pemutihan gitu. Nah, itu caranya berarti, misalnya tanggal 15 ini dia sudah nggak bisa bayar lagi misalnya. Kita cari akun debitnya di mana. Jadi debitnya itu dimasukkan kemana.
dimasukkan ke beban. Nah, kelompok beban yaitu tadi apa? Nah, beban penghapusan pinjaman. Pinjamannya dihapus lah namanya gitu ya. Mungkin nanti dia menjadi blacklist dan lain sebagainya. Beban penghapusan pinjaman, kita klik OK. Nah, ini penghapusan pinjaman atas nama tadi siapa tadi ya. Jumlahnya berapa? Ya total yang ada tadi 230.000. Nah, gitu ya. Kemudian cari akun kreditnya, dikeluarkan dari mana? Dikreditkan itu dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari nih pinjaman atas nama siapa ini? Dikeluarkan dari sini. Oke. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini akan menjadi kerugian kalau kita menghapus pinjaman ini karena dia nggak membayar, ya menjadi beban bagi BUMDes gitu ya, atau beban bagi kita usaha LKM-nya. Nah, kita bisa cek di neracanya sekarang. Kita cek di neracanya. Nah, uangnya dikas tetap nih 49.810. Tapi kemudian pinjaman atas nama A ini sudah kosong. Nah, karena apa? Karena kita hapus pinjamannya. Nah, tadinya kita punya laba 40.000 dikurangi ini beban yang tadi itu 230.000 dikurangi 40.000. Nah, kita punya beban sekian nih. 190.000. Karena apa? Karena kita menghapus sisa pinjamannya si A ini tadi. Nah, begitu ya. Begitu prosesnya. Jadi, pertama, ketika hutang tersebut tidak lancar dalam sistem ini, kita keluarkan dari sistem, kita pindahkan ke pinjaman tidak lancar. Kemudian jika dia melakukan pembayaran sampai lunas ya syukur. Kemudian jika tidak lunas, lama banget mau kita hapus dari kekayaan kita gitu. Nah, ini kita bisa hapuskan, tapi menghapus pinjaman ini berarti akan menjadi beban. Oke, demikian ya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.